Ada yang mengatakan bahwa bila tidak mau mengalami beban yang berat di dalam hidup ini, jangan pernah dan jangan mau memikulnya sama sekali. Biarkanlah beban itu berlalu saja, tanpa perlu kita memikulnya. Atau ada lagi yang kedua mengatakan bahwa bila beban itu kita inginkan tidak menjadi berat buat kita, pikulah jangan sendirian, tetapi cari rekan. Harus berdua memikulnya supaya beban yang berat itu akan terasa menjadi lebih ringan. Ungkapan-ungkapan ini ada benarnya karena ingin mengatakan bahwa memang sesungguhnya kalau kita punya beban berat, kita harusnya belajar untuk tidak memikulnya sendirian. Tetapi kita perlu berbagi dengan orang lain untuk bisa memikul bersama, sehingga beban akan menjadi terasa lebih ringan. Karena itu betapa pentingnya memikul itu yang identik dengan bagian dari tubuh manusia, yaitu bahu, untuk kita sediakan. Atau kita juga harus rela meminta orang lain untuk menyediakan bahunya untuk kita, agar kita bisa memikulnya bersama. Tuhan sesungguhnya menyediakan bahunya untuk memikul beban hidup manusia. Bahkan beban dosa manusia sedunia pun Dia sanggup untuk memikulnya. Karena Dia sediakan bahu yang ajaib, kokoh, kuat, dan tak tertandingi oleh bahu-bahu manusia yang ada di dunia ini. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari dua bagian firman Tuhan. Pertama, Yesaya 53 ayat yang keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Lalu bagian dari Perjanjian Baru Matius 8 ayat 15 dan 17. Dalam sebuah peristiwa di mana Tuhan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit demam. Ayat 15, maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani Tuhan. Lalu ayat 17, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Kutipan dari Yesaya pasal 53 ayat 4 yang lalu kemudian dikutip oleh tulisan dari Matius pasal 8. Bahkan di dalam 1 Petrus pasal 2 pun sempat dikutip perkataan yang sama tentang Tuhan yang menanggung dan memikul. Ini menegaskan kepada kita tentang tujuan utama kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini, yaitu Dia datang untuk menanggung dan memikul hidup serta beban manusia. Menanggung, tentu saja ini yang dinantikan oleh setiap orang yang sudah tidak dapat menanggung beban hidupnya yang begitu berat. Dunia memang seringkali justru menyinggung dan membuat kita tersandung. Tetapi Tuhan selalu datang untuk menanggung segala pergumulan hidup kita. Begitu pula memikul. Tuhan datang untuk memikul segala beban hidup kita. Dunia hanya bisa memukul kita sampai jatuh tidak berdaya dan tidak sanggup lagi untuk berjalan menelusuri kehidupan yang penuh dengan kesulitan dan beban yang berat itu. Tetapi Tuhan datang justru untuk memikul, bukan memukul. Inilah sebenarnya tujuan kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini. Dan di dalam rangkaian renungan-renungan jelang Natal hari-hari ini mau mengingatkan kita betapa kedatangan Tuhan itu yang dinanti-nantikan itu harusnya kita pahami dan kita imani serta amini
bahwa Dia datang untuk menanggung hidup kita, sekaligus memikul kesengsaraan dan beban hidup kita. Dan ini bukan merupakan nubuatan semata di dalam kitab Yesaya. Di Perjanjian Baru pun di dalam Matius pasal 8, di situ dikatakan dalam sebuah peristiwa yang makin membuat konkret ungkapan Tuhan yang datang untuk menanggung dan memikul itu. Yaitu di dalam Matius 8 ayat 15 tadi, seorang perempuan yang sakit demam, Tuhan sembuhkan. Sampai perempuan itu bukan sekedar sembuh dari penyakit, tapi dia bangun dan melayani Tuhan. Inilah yang Tuhan lakukan bagi umatnya. Tergenapilah apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, dan kutipan Yesaya 53 dikutip oleh Injil Matius itu. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Memikul dan menanggung ini adalah dua kata yang begitu penting di masa-masa hari ini ketika kita sedang tersandung atau mungkin sedang tersinggung atau sedang jatuh di dalam sebuah keterpurukan hidup yang berat. Menarik sekali di dalam kitab Yesaya, kata menanggung dan memikul itu mengandung sebuah makna. Pertama, kata nasa yang berarti adalah Tuhan mengambil beban itu. Berarti bukan Tuhan menunggu untuk beban itu diserahkan kepada Tuhan, tapi Tuhan yang bertindak berinisiatif untuk mengambil beban berat manusia. Dia tahu kapasitas manusia ada batasnya. Dia tahu kapasitas manusia untuk pikul beban itu selalu terbatas. Karena itu dia ambil beban itu untuk dia pikul, atau dia ajak orang itu untuk pikul bersama dengan dia. Bukankah ini identik dengan apa yang ada di dalam kitab Injil pula? Pikul kuk yang kupasang, Yesus pernah berkata demikian. Berarti pikul kuk yang kupasang itu, Tuhan ingin mengundang untuk kita memikul beban itu seperti memikul kuk bersama. Kuk itu biasanya digunakan oleh dua binatang dengan satu kayu yang ada di atasnya untuk membajak sawah. Dan dengan satu batang yang dipikul bersama, maka pembajakan sawah berjalan lebih ringan. Tetapi ketika satu kayu ditimpakan kepada satu bahu, maka dia akan kesulitan untuk berjalan sendiri. Begitu pula kata kedua, sabalam, dari kata sabal yang berarti Tuhan memikul sesuatu yang sangat berat. Sebuah beban yang sangat sulit untuk bisa dipikul oleh manusia dan hanya bisa dipikul oleh Tuhan. Kedua kata ini cukup untuk menegaskan kepada kita betapa Tuhan itu sediakan bahu ajaibnya untuk supaya kita bisa mengalami bagaimana beban kita dipikul olehnya, atau dia mengundang kita untuk memikul beban itu bersama dengannya. Karena itu jangan pernah mau memikul sendiri beban hidup kita tanpa berbagi dengan Tuhan juga dengan sesama. Karena itu apa yang dituliskan di dalam kitab Yesaya dan juga dikutip oleh Yesus dalam Injil Matius ini mau mengajak kita dan mengajarkan kita untuk sungguh menyerahkan segala beban hidup kita, karena Dia sediakan bahu kasih-Nya buat kita. Dia sediakan bahu pengharapannya buat kita. Dan Dia sediakan bahu pemercayaan diri atau kepercayaan daripadanya, yang menyebabkan kita bisa berjalan dengan sungguh mengalami kelegaan oleh Tuhan, dan kekuatan Tuhan itulah yang menopang kita semua. Karena Tuhan sudah sediakan bahu, karena itu marilah kita hidup saling bahu-membahu, dan kita juga mau menyediakan bahu kita buat orang lain yang membutuhkan bahu, untuk bukan saja dia bersandar menangis di atas bahu kita, tapi juga untuk supaya dia bisa mengalami bagaimana bahu kita itu membuat hidupnya bisa berlanjut. A shoulder not just to cry on, but a shoulder to carry on. Sebuah bahu untuk melanjutkan kehidupan ini, bahu yang kuat dan kokoh, bahu dari Tuhan, bahu cintanya yang membuat kita bisa berjalan seiringan dan beriringan bersama dengan Tuhan. Selamat bersandar kepada bahu Tuhan dan terus hidup bahu-membahu. Amin.